elok mana ibadahnya. Itulah orang-orang yang agak sulit setan mempermainkannya, elok ibadah. Kalau dapat mudah-mudah lah kan, tenema orang gaya nak kapai visualai, so elok-elok lah ibadah, elok-elok lah ibadah. Tu janganlah maunya dia kena hal kata ibadah nak pandang enteng saja, jangan elok lah ibadah. So ibadah akulah yang akan menolong awak dari godaan setan. Ibadah akulah yang akan menolong awak untuk awak lebih kuat. Kalau awak kuat, insyaAllah setan tak tahu lagi awak dah. Tapi ketika awak lemah, disitulah setan akan bergantung. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas duribat masalan fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walau tamatuhu lahu wa in yasluk zubaban saya la yantakizu minhu du'afun talib wal matlub. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah bukakanlah hati kita untuk mencintai Al-Quran ini dengan sesempurna-sempurnanya. Sebab sangat banyak yang perlu kita pelajari dari Al-Quran ini, cara menyampaikannya, bacaannya, dan hal-hal lain. Tapi kita harus berusaha untuk menjadikan yang baik dan lebih baik. Bagaimana kita untuk usahakan yang lebih baik dan lebih baik itu? Kita harus latihan apa-apa, latihan. Tanpa latihan kita tidak bisa. Baik akan mengerjakan sesuatu yang baik, latihan. Baik untuk meninggalkan sesuatu yang buruk, harus latihan. Misalnya saya seorang perokok berat ya. Bagaimana saya meninggalkan rokok itu? Mungkin saya tekadkan diri saya, sebulan ku indak merokok, meminta indak, membali indak, diagi orang tak terima. Sebulan lamanya. InsyaAllah bulan kedua, bulan ketiga kita tidak jadi orang yang perokok lagi. Tapi kalau kita tidak mau melatihnya, pasti tidak bisa. Begitu juga untuk yang baik. Misalnya kita niat ya, insyaAllah saya berusaha 5 ayat sehari. Baca honyo, baca 5 ayat usahawan. Apa Quran 5 ayat saja jadi. Tapi karena telah terbiasa, dapat nikmat. Sehingga bisa kita mencapai sesuatu. Tapi kalau tidak pernah awak cuba, anda indak ke berubah dah, indak ke berubah dah. Oh bisa saya apa kuat 30 juz, tak ada cerita. Orang nak apa kuat 30 juz tu kalau nak Al-Quran di tangannya tak ada kena habis. Mesti Al-Quran di tangannya, bahawa dia bisa habis 30 juz. Kalau tak mungkin saja habis. Olehnya apa Al-Quran kemudian telah diberikannya kepada ustaznya, kepada kiainya. Tapi tidak diulang nado kayak apa? Mana percaya dah. Sebabnya namun saya orang yang mampu Quran tu memang Al-Quran ku di tangannya tarikh pak. Kamanya pai Al-Qurannya bawa ada sesuatu setengah lah jelek apa ni. Memang bisa dia habis Al-Quran 30 juz. Tapi kalau tidak mau latihan, payah kita untuk mencapai hal yang baik. Baik itu meninggalkan yang buruk, baik meninggalkan mau mengerjakan yang baik, semuanya harus latihan. Kalau kita mau melatih, insya Allah bisa.
Tapi kalau kita tidak pernah melatihnya, memang tak mungkin bisa. Berapa banyaknya orang kan bapak lah tu, kadang-kadang ayat apa dosanya wal asri cina taina je untuk solat sekadar itu, dan lain tak ada tambahan. Untuk itu maka kita ubah diri kita, sehingga kita bisa menikmati Al-Quran ini dengan sangat baik. Kan bisa saja Bapak dan Ibu, misalnya kita baca hari ini ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin tak ada getaran, tapi berulang-ulang kita baca pasti ada getarannya. Timbul rasa kita waktu baca Quran bahwa Allah telah tempat, tidak ada tapi meminta kata lain, memang Allah tempat bergantung. Jadi memang latihanlah. Kalau kita mau latihan, insya Allah kita akan bisa mengumpulkan yang baik. Kalau kita mau latihan, kita bisa menjaga yang buruk. Karena dulu orang apa yang lebih rugi mana yang bulan puasa, kamu sebenarnya menahan makan kena benar dan mudah, menahan rokok ni tak bisa. Kalau penyakit ni tak bisa ditahannya, penyakit gadang tak bisa ditahan. Padahal tak ada butuh rokok, tak ada orang butuh rokok. Cuma kamu perokok dulu bapak ni, betul kau tahu mana kamu. Kalau kamu nak perokok dulu mungkin pun nak tahu dah. Tapi dia umur 90 tahun, awal rokok lah. Nah, sampai umur berhenti merokok 38 berhenti merokok. Mulai mengaji, mulai membaca, mulai bahasa, tak ada pun dia rokok. Tinggal rokok. Ada kawan aku saya itu kakak ipar dia mau ajaknya berhenti lah merokok bahan. Berhenti selama indah. Nanti selama dah berhenti dah je. Memang tak lebih dari 3 bulan dah berhenti merokok tu memang rasa keluar paluh ketek di badan itu badan memang baik. Tapi setelah dicampan tak ada guna dah. Terasa dia buat masuk selama itu memang masuk kebodohan. Orang perokok adalah orang yang bodoh dari orang yang bodoh. Perokoknya biar kini tetap bodoh apa kerja, bodoh tanggung jawab mau kerjanya bodoh mah. Kau sarjana kalian pasti saya nak bodoh ya. Pasti orang perokok bodoh. Mang hendak butuh dibutuhkan. Kan tak butuh awak dah. Jadi kebutuhan kan sesuai mana awak. Nah, tidak ada kebutuhan orang sakit Allah nak pakai orang dia. Kuburannya sudah tanggung kadang pada musaji ini makan dia. Anak masa kau punya buah anak bayi saja tu. Nampak pakak kan orang bayi saja tu. Nampak pakak itu orang bayi saja tu. Disimpang menyebut itu. Wah kelami hokok. Siapa membayar nampak pakak nandamu mampu gunung tangkuraknya. Pagununlah tangkuraknya. Pagununlah. Nak bahagia dah. Nak aman waktu aman. Tapi dia tidak aman. Orang masuk neraka tu nak kandik. Tak pagunun nakal apa? Bagus masuk neraka. Ia nanya pagunun nakalnya dulu dah. Nanya pagunun pikirannya dulu dah. Masuk neraka ni. Cikgu ditanya mereka kan. Lain tahu lain nak pernah datang pada kamu peringatan lain je tapi nak buat acuan dah akibat itu kita harus hati-hati di dunia kau apa malaikat jadi penasihat jo iblis penasihat lah pak penasihat lah iblis kena penasihat iblis dah terjebak dalam dunia kan selama tu tinggal di dunia tapi yo santiang putar iblis ko nyo putar dah mo tercampak dalam dunia. Ladi sahubu tinggal tercampak je lah pak. Di dunia aku banyak ya pak labah kuasa nyo nak kuasa diasuh-asuh orang kenyo apa hati-hati sekali aja ikut kau kemambian kekuasaan apa kau di balik cara ya bunuh selainnya lain. Pada dia berkuasa lainnya nak punya kekuasaan ada dia tanya lah dah. Akhirnya bah tercampak. Dia santiang setan masuk janganlah berkuasa lah jadi raja lah jadi presiden. Amuhnya mengkudeta ke presidenannya tu dia. Maralah pesong utan. Padahal orang mai kuinya sebenarnya mai kuinya orang hebat mana ya. Tapi kenyataan begitulah. Di sini dikatakan Allah, wahai manusia, duriba masalun fastami'u lahu. Ku manusia di bawah Allah kan? Ayat Quran kan untuk orang Islam sebab kan? Quran ku untuk orang sayang ni, udan linas kan itu Quran.
ke Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Nabi-nabi yang sebelumnya memang untuk kaumnya. Wa isqala Musa li qaumihi, berkata Musa kepada kaumnya. Wa isqala Isa bin Maryam li qaumihi, berkata Isa bin Maryam kepada kaumnya. Tapi Nabi Muhammad dan kepada kaumnya menjadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada manusia, mana manusia di manusia awak ikut-ikut. Dunia kau mengenal selamat kan dia tidak ikut-ikutnya Pak. Kau ikutlah aman. Tapi dia tidak ikut-ikutnya dangkilah dan tumbuh. Kau macam lain dan tidak salah saya dan tumbuh. Masyarakat sana tibalah. Jadi ambu kalau bisa kan. Oh tidak bisa awak urus Indonesia balik. Tidak bisa urus Sumatera Barat tak balik. Tak bisa urus Kota Piaman balik. Rumah tangga awak saja dia seru. Itu saja dia. Jadi yang saya rumah tangga awak seru lah tak. Mereka dulu seru untuk orang nanti. Tak perlu banyak-banyak. Tak perlu banyak-banyak mana. Rumah tangga awak saja jadi. Jadi rumah tangga awak itu seru. InsyaAllah seru menunggu orang nanti kalau Allah baik. Tapi kan indah. Kamu bakal harang. Kamu tidak perlu. Dan perlu nak kerajaan. Jadi manusia juri bahama selalu pastami'u lahu kamu rasanya dah sekadar langgar ada Pak. Ya amalan sekali jadi kenapa amalan lah. Kalau apa mau rokok bisa ke sini terang ada mau ke Cik Haji Zul orang mau rokok bodoh. Iya bodoh kamu presiden mah kamu tinggi kerja bodoh ustaz nak kerja tak bodoh nak. Oh tapi begini bodoh kamu anak mul 2 kali terbangam. Anak dia sayang jaya dia kejaya. Oh kupaya tangan ayah rokok. Tangan ayah berapi. Lalu tak pegangkan yang anak dia boleh tangan ayah berapi. Oh ibu. Anak ibu penyakit dia tak pegang kepada. Memang sangat bodoh lah manusia. Sama kali yang marut. Sangat jahat apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat ini Allah katakan. Wastami'u lahu innal ladzina tad'u min dunillahi la yakhluqu zubaban. Orang yang menyeru selain Allah itu tak bisa membuat nyamuk ada. Jangan nyamuk ada sabarlah saya nyamuk saya tak bisa nyamuk. Akai nyolo minta tolong. Kai nyolo bagantung dia kan orang kau dia bodoh siapa? Bodoh mana manusia ke? Dengan kecepat dukun lain penyakit awak. Dengan kecepat doktor lain penyakit awak. Orang tu cari piti ni ada indah, ada biar doktor, biar dukun cari piti. Dia minta lah awak sakit, minta ya Allah ya Allah, sianalah ya Allah, tunjukkanlah laubiamu ya Allah. Kan bisa. Amu ada kawan amu Pak, keadaan ekonominya sedang payah dah. Dia kata amu ini ekonomi amu sedang baik pada. Anak amu sakit, tu doalah amu ke Allah. Ya Allah, kamu bawa padalah anakmu ke doktor ya Allah. Engkau juga nak menyembuhannya ya Allah. Izinkan saya jaya putih anakmu ke sihat ya Allah. Izinkan saya ya Allah. Jadi sihat mana? Sihat. Jadi kekuasaan Allah itu indah tatan yang tandiang, Dia manusia yang nak masuk akal, dia manusia nak beriman, tidak manusia beriman. Sebut. Mungkinlah mau ceritanya si kau dulu Pak. Ada orang dari Payakumbuh masuk zaman Bakapa dulu Pak. Zaman Bakapa. Ini orang Payakumbuh masuk Tuhan kan. Jadinya ke Jakarta mencari anaknya. Di mananya di Jakarta? Ini dah tahu dah. Di Jakarta dah tahu di mana. Bahkan mencari uang di Jakarta dah tahu dah. Alamat dah tahu, segala dah tahu. Tapi dia yakin Allah mempertamunya anaknya. Yakin mananya Allah mempertamunya anak. Di sana dia pergi kapal kan Pak. Dia pergi kapal tu ada keluarga membawa anak-anaknya, suami isterinya. Dia Pak kau samululah laki-lakinya lalu datang kapal. Lampiang sampai di Jakarta kecewa tu kan. Bodoh. Apa di mana Jakarta Pak? Belum tahu dah. Tapi apa ke Jakarta? Di mana Pak tinggal Jakarta? Tak tahu dah. Mau mencerai anakmu. Cerai anakmu kebusuhan anakmu tu mau dalam sampai ini mau. Kecewa kan Nabi itu dapat malam selapat sampai apa beko ambo cari oplen suantalu beko ambo cari oplen suanta apa tunggu lah siku suanta jago apa ya tunggu dia orang nama punya banyak tunggu tu
oplet nanya bawa tu pak anaknya supir, anak apa aku supirnya. Masuk Quran berita tu pak, masuk Quran berita segitu kan. Yun, kalau orang tu yakinnya Allah menolongnya, pasti gitu loh. Kepatangku kan adalah di Quran pak, orang nama orang tu pakai Kadafi di belakang kalau mau salah. Kasihan namanya pakai Kadafi di belakang. Jadi dia pakai Kadafi, orang banci je Kadafi tu, tak bolehnya naik pesawat tu pak. Jelah cukup saya, tak boleh naik. Tabang pesawat tu. Tengah jalan pesawat tu rusak. Balik. Balik pesawat kau ingin dah je boleh naik dah. Tabanglah pesawat tu sekali lagi. 3 kali pesawat tu tabang pak, nak mau sampai dah. Akhirnya biarnya balik. Orang kau lah cukup serai-serai segala-gala. Cuma dia namanya pakai Kadafi, tak boleh je naik. Padahal sekarang nama, saya tak ada bangat-bangat. Naiknya selama yang pertama. Wah, hebat. Kalau dunia kemajuan gini ke? Nah, dunia acak-acak. Kan dia dah masuk berita dunia, berita tu. Jadi memang kuasa Allah telah yang andanya orang Islam dapat mana dewa itu. Kuda dapat dewa itu percuma malang panan disebut orang Islam. Malang dan ke Malang telai. Dan dapat dewa kuasa Allah dah. Oh, ugi kadang. Nah lain yang berkuasa tersedawanya Allah nak kuasa dah. Itulah semalang-malang nasib. Semalang-malang nasib. So Allah aku punya segala-galanya lah. Kalau dipikirkan awak tu tak mungkin apa. Tak mungkin dipikirkan awak. Tapi dia Allah. Itu kan ada kisah dalam Al-Quran Tuhan, kisah Bani Israel kan pak. Ibu kaum Bani Israel kau jalannya. Sekaliannya negara itu lah runtuh. Terfikirnya bahalah kecil Allah main dia negara itu lah runtuh aku balik. Terfikirnya. Dan tu Allah matiannya 100 tahun pak. Semuanya tu ada makanannya, ada keledainya. Yang keledai itu lah bantu memang lah jadi tulang belulang lah 100 tahun. Tapi nak makanannya tak rusak. Raya sana hujan. Tak rusak makanannya. Makanan 100 tahun tak rusak. Kena masa Allah punya. Dan keledai kan memang kan yang masuknya. Dan makanan kau tak kan yang masuk dah. Tak masuk kulkas ke pak? Tak kan yang masuk. Masa itu Allah punya. Hati-hati. Hati-hati Allah tak ada masuk lampau dah. Oh masuk kini, masuk nak datang. Dia awalnya lah. Untuk awak disumpah je masuk. Hati-hati je masuk. Hati-hati masuk habis tak bisa lain. Tak bisa ditambah. Aku pernah menulis buku pak, hidup bukan pita kaset. Kau pita kaset salah boleh diulang oleh dia. Hidup tak sama ulang lain dah. Ulangan tak ada oleh dah. Ulangan tak ada oleh dah. Kalau mu'alam ampuni alhamdulillah. Kau ada ampuni Allah nak terapa awal. Ini tak pita kaset. Anak mau kini ke rekorder apa nama. Bisa dia putar ulang boleh. Ini dia bisa putar ulang. Dalam di kerajaan terima oleh itu dan dia ulang-ulang balik ada cerita oleh. Di sini Allah katakan, jadi kau ada orang yang menyeru selain Allah. Yakinnya selain Allah bisa menolong. Lah sasih syirik gadang aja pak, syirik gadang. Tapi Allah tak melarang awak berusaha dah pak. Oh sakit apa-apailah, kadukun apa-apailah. Dan kemenyihatkan Allah hanya. Oh apa ni apa doktor spesialis pailah. Tak ada dan kemenyihatkan Allah hanya. Oh apa ni apa kalau negara pailah tak ada. Allah hanya kemenyihatkan. Jadi awak dari dilarang Allah berikhtiar tak ada dilarang Allah apa. Ikhtiar. Sudah ikhtiar Allah sanakanlah. Wa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Bila kamu telah buat niatkan sesuatu, serahkanlah kepada Allah, Oh, di tangan doktor spesialis sehat, alhamdulillah. Di tangan Pak Dukun sehat, alhamdulillah. Di mana-mana saya kalau izin, kena izin nak sehat. Ayat kursi kan itu nanti. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yasma'u illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa billah. Diizin Allah Taala. Kalau la izinan sehat, kalau izinkan bisa, kalau tak izinkan tak bisa. Jadi awak orang Islam kau jago banalah keyakinan awak bismillah. Izin Allah. Oh berhasil awak, izinkan Allah, alhamdulillah. Tak berhasil awak, ini izin Allah,
Kemudian ketika awak dah berhasil, preso balik di masalahnya awak. Kau awak dah berhasil, aku gagal awak, lihat balik. Bilailah. Kenalah telah mengatakan falamma zahu azaghallah. Kalau kamu berpaling, Allah palingkan mana. Jadi yang buat cuaca dia di mau ngaji mau sampai tu. Oh ini betul kau dapat tindak tu dalam Islam berapa. Kalau di atas tu di atas tauhid. Antumul a'la wa in kuntum mu'minin. Kamu yang tinggi kalau kamu benar imanmu. Tapi ketika falamma zahu tergelincir, terbelah bila tu dah dalil. Hukum bahasanya dia lah kayu hebat, dia masuk pangkai hebat, nak jalan. Yang sebenarnya ialah orang-orang yang bersyirik. Orang-orang itu apa Nabi Ibu? Memang bagus ibadahnya itu elok mana ibadahnya. Itulah orang-orang yang agak sulit setan memperbainkannya, elok ibadah. Kalau dapat mudah-mudah lah kan, tu nama orang nak kapai visual lain. So elok-elok lah ibadah tu janganlah maunya dia kena hal kata ibadah nak pandang enteng saja, jangan eloklah ibadah. So ibadah aku lah yang kamu menolong awak dari godaan setan. Ibadah aku lah yang kamu menolong awak untuk awak lebih kuat. Kalau awak kuat, insyaAllah setan tak tahu lagi awak dah. Tapi ketika awak lemah, disitulah setan akan bergantung. Di sini dia ini yang katakan kepada ibu-ibu, siapa yang minta selain Allah ini saya itu tidak bisa membuat nyamuk. Sahabat jangan nyamuk, ada sabarlah saya nyamuk ada bisa betul lagi siapa. Allah tantang pada manusia kau. Nama rasa hebat, nama rasa ikut. Saya nyamuk ada bisa nyamuk. Awak kan nyuruh menyerahkan diri awak. Kan nyuruh padian dari orang tantang. Ini bisa nyamuk ada. Allah yang ngejar itu, tak mau ngejar dah. Saya nyamuk malah kalau madu makanannya dia diambil nyamuk, tidak bisa nyambil dah. Dan memberdarah tu kan dia nyamuk siapa ni? Kan dia nyamuk dia dan lain gitu. Tak bisa orang bilang cuma dia Allah itu gunanya untuk manusia hebat. Nah. Kalau pandai doktor tu diakui orangnya doktor spesialis bisa mengubah penyakit nyamuk, maka naik pakai galang rumahnya, makanya dia terkenal tu doktor spesialis saja, spesialis nyamuk. Dia kan nyamuk tadi beraganya. Jadi Allah memberi itu nak dosis siu dah nak buat dah. Macam orang kafir nak tahu dah, orang Islam tak tahunya. Bahasa ni Allah tu tak ada siu dah. Orang kafir mengajar Allah guna nyamuk, Allah buat contoh-contoh itu banyak. Kena ada nyamuk, ada mau sakit, kena ada nyamuk, ada kadang-kadang ada itu. Kemudian apa ada ibu kata Allah dalam bahasanya bahawa bila makanannya diambil oleh nyamuk itu dia tidak bisa mengambilnya kembali. Sangat lemah yang menuntut dan yang dituntut ada. Jadi ketika apa-apa kada tu, apa-apa kada dukun, tapi tidak ada tiapa ke Allah dah. Yakin mana apa dukun ku santiang atau sirai apa? Yakin mana apa doktor tu santiang atau sirai apa? Tapi kalau apa sekedar usaha apa kada dukun, apa kalau negara ibu baik ada. Tapi dalam batin apa ada kemenyangan punya Allah, tak bisa dan lain. Kalau lain bantu itu tak ada, bukan dilarang lah. Larang lah pergi ke doktor, tak. Doktor tu orang berilmu. Kalau dia jujur, tu tahunya penyakit awak, tu bisa awaknya tolong. Dukun tu orang berilmu. Kalau dia jujur, tu bisa dia tolong awak. Di pada ayat selanjutnya Allah katakan maka Allah kadar innallaha qawiyul aziz. Tak ada yang bisa menentukan kadar itu pasti Allah. Kalau Allah pasti Allah mengawak malih-malih beribadah. Ambo mahrum mana bapa aku dapi apa nak kamu saja ke bau orang tak cie sari. Tu 2 sari bawa kemari. Kamu saja ke. Apa lewat. Kadang palu tanggungan apa lu. So Allah lah memuji awak.
kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat terbaik. Ajak orang. Baca tu dalam mencapai terbaik. Tidak ada ajak orang dah. Tadi tu Ustaz saya mengajian pukul 5:30 tadi kan. Berapa kali ni mau orang ke Pak bawa lah ke 20 kali ke manganya je. Datanglah ke saya capek-capek. Awak untuk menenangkan rohani namu memang orang nak. Orang kafir penyakitnya juga. Segera datang menembakkan jantung. Jangan terlambat. Menembak jantung datang orang Pak. Ustaz ni ada bimbang-bimbang orang. Lakukan itu kan Pak, kata Musaji kau kena bangunkan ada orang kesian. Karena Musaji jadi buat Pak, karena Musaji jadi buat lain. Banyak Musaji. Dalam hati kamu, ya Musaji banyak. Kau masuklah orang Islam, bukan Musaji selalu masih seketik Musaji ke Pak. Cuma Musaji bangun apa banyak orang ada masuk ada. Berdua je Musaji dia. Dia kami kadang terculak kalau banyak orang Musaji. Waktu Musaji Makkah tu terima, nak. Nah, dulu kami orang nak ada waktu subuhan, ada waktu maghrib, ada waktu isya. Nah, orang kecintaan kepada Allah telah sempurna. Kita itu yang perlu diperbaiki Bapak. Bagaimana kita agar kecintaan kita kepada Allah itu menjadi sempurna. Allah yastafa minal malaikati usulan wa minan nasi innallaha samiul basir. Ya Allah memilih malaikat jadi utusannya dan manusia innallaha samiul basir. Sungguhnya manusia Allah mendengar dan melihat. Kalau mau apa mangke orang cik Musaji tu kan bawa orang seorang. Kau nak murah rezeki apa anda ya? Kau nak banyak rezeki apa yang paling pantai. Tapi dah mana mau jalan ni kau ya rezeki apa lah kan bahasa kapunya memang tergantung Pak. Orang yang taat itu pasti murah rezeki. Wa atiullah wa rasulullah lakum turhamun. Ikuti Allah, ikuti Rasul, kamu dapat rahmat. Dah dapat nikmat dah, rahmat dapat. Kalau nikmat banyak orang-orang di luar Islam dan dapat nikmat pada awal ni. Banyak orang. Kalau nikmat rahmat tak. Rahmat awalnya dapat. Sebabnya orang itu kan nampak apa? Karena misalnya orang dan jaya-jaya itu kan nyambil negara orang rampok Singapura misalnya kan Pak. Itu Singapura itu kan negara orang Melayu tu. Melayu mana punya dia tak ada indah ada. Cuma Melayu ke dia bongok balik tunggu kan sebab Melayu mana. Ini indah. Baiknya ke Singapura dia dah berasa dah. Pada itu kan beca Pak. Pasal saja orang tu. Nanya orang kata beca ini no melo jadi kudo. Di kudonya itu mana baik perjuangannya kan. Tapi berhasil berawak tak malih ke malih tunggu ke tunggu. Kalau ni dia mau awak kau jual tanah sekebleng dulu, jual tanah sekebleng. Panah bapak ibu-ibu mengadu ke boda sebab otak ambo bajia babu. Ini dia mama kami ya penjual tanah panah baji penjual tanah panah. Di mana bu? Ya penanam kuning ada tanah ya. Setapak tangan dah tinggal tanah kali dah. Jual saja. Enggak demo kalau payah dia piaman ke banyak tanah ke jual je. Ni utang ke hutang Pak. Ni hutang. Hutangnya kok kabang kok kamanya berhutang lah. Orang tu mamu lah. Dah mau ya dah. Mau berjiran dia. Wah jual tanah. Ketika mau berhutang tu kalau buat perjanjian apa dah. Dibuat ikatan dah mau dibang tu perikatan. Kalau bahasa awak dikabik oleh semua yang dikabik dan utangan. Kena semua dikabik dan utangan dah. Pasti. Awak biar kabik dah ada. Jual di bayi. Dah ada. Bagian tanah ni. Baru tanah tu berjuta-juta tahun umur. Tapi dia ada bagian. Orang tu punya tanah lewat. Dia punya tanah. Dibuat di tempat itu awas ada anjing. Dulu memang kita-kita memang sana Pak. Wala kadang kumpul tanah kulah jual ini mama dah dia mau ketika ni nyobuat di tanah tu awas ada anjing. Awas ada anjing tak bisa lepas main je kita berdiam. Jangan balik tanah. Tapi mainnya lah awas ada anjing je. Kan ni takut yang mana? Malang nasib bodoh tu kejam bodoh.
Kalau kerja orang Minang ke hebat bah, tapi bala dan tak ikut dan apa. Cenam bodoh kepalanya ditukar je mumbang. Mumbang apa kan tahu kan? Mumbang tahu mana? Bodoh awak tuannya ambil kepala aku. Mumbang kau pakai dia. Sebenarnya berguna yang kepala tu aja. Itu bodoh. Bodoh kau tak bisa. Harus belajar. Jangan bodoh. Kalau lah bodohnya, lah dia awaknya. Kini dia bapa ibu. Nyusuh lo anak dua. Laki-laki produksi sama lo kecilnya. Waduh dia lah nak sama laki-laki produksi kecil sama. Dua si anak le. Opo nak cik sebuyang bingung. Nak cik supi andi ya. Baalai. Tapi kalau dia kat selapan jauh di sana, mungkin nanti go buat nasib. Biar ada cik gua dua kan. Nama cuk bisa nyelo di sana. Kau percaya lo ke orang-orang kepada. Dan banyak orang-orang kau keciknya cadia tapi bingung. Kalau ikutnya pedoman. Kalau ikutnya orang pasti cadianya. Bodoh kayaknya ikutnya cadia. Ambo ada kawan ambo petang kau buka cina negara kau tak singgung lah orang. Di negara itu kebiasaan pak laki-laki kau baca pui. Dia kalau ada orang ni anak laki-lakinya membayar. Japui anak laki-lakinya membayar. Jadi anak aku mula-mula lah ada je orang kanya. Serta teman nak ni orang jana kalau ada pak tak bayar kadang mana tahu lampai puluh alunnya berkeluarga leh. Lampai puluh mualnya keluarga leh. Tanya bakal dia keluarga lah. Ya amak mahana menjual je. Mahana maknya menjualnya tak wali dia orang. Jual nak tu. Itu wali dia orang nak. Tanya nak ke? Lampai puluh mua jodoh lah doleh. Jodoh lah doleh sampai kali orang yang nak. Tetapi dia ni le dapat sekian. Mulia kali nak dia dosa. Tak ada aku tak baca mua. Lampai puluh muanya baru lah kawin. Amak aku nak dapat orang dah selesai. Amak aku menyasar jadi. Akan disasar leh. Anak lah sampai puluh lah gaya saya orang ni oleh. Jadi hati-hati awak. Jangan sekejap awak cadia lah awak. Kalau nak awak kau minta peti sekian, kamu sekian dia nanti. Bisa masuk jalan. Anak awak tak melamun tak gaya. Jadi jangan pikiran awak tu terlalu dibenarkan. Kawin anak awak kalau mana kau dia buat nak dia orang pita tu dia dia. Macamlah dia dia minta banyak dan risikonya pun sangat tinggi bapa. Pikiran manusia kau jangan pakai. Kau saya pakai cek. Yang lain jangan pakai. Kau saya pakai cek. Nabi itu kan Nabi itu kan dia kan nak masuk nak lain mana. Nak ada ikut saja Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu saja Nabi. Tapi dia kerana Allah yang punya dan Nabi yakin mana je Allah. Ni suruh sampaikan dia Allah petunjuk ke manusia udal linnas lagi petunjuk ke manusia. Itulah hanya kerajaan dari Nabi. Awak dia nak merajaan itu gini. Cuma kena mau kerajaan. Amba doa lah bapak kan untuk semangat lah ibu-ibu semangat. Bawa kat Balimo sehari orang kemari. Bawa kapan yang musaji ya Allah. Tanggung pada yang musaji ke dah. Pak Limo ni sakit dia. Dah mungkin di Pakadang musaji ke 2 kali boleh dah. Memanuan musaji cik kerja masih litak selesai dapat apa selesai 5 kali mai bawa. Ya ibu ke kat 7 manganya kena payah nak sana. 5 kali mai bawa. Selesai bawa lain 5 kali ban. Tambah kan 8 7 kali ke ibu tak kau jangan sangat-sangat mahal. Kalau ada pertanyaan selesai silakan. Kalau ada mudah-mudahan ampuni kita ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Masa 7 bagi. 7 soal. Risiko pertama bagi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita memperbaiki hubungan yang rusak
kerana ucapan kita terhadap orang lain, padahal kita kilau atau lepas kontrol. Kan lepas kontrol itu kan salah. Lepas kontrol, mengapa kontrol? Memang minta maaf, minta maaf. Kalau perlu umpamanya sebentar itu jawab, minta maaf sekali. Tak tunggu-tunggu lama-lama. Kamu pernah kan rasanya terlonsong kamu mengecek ke orang itu kan, terlonsong kamu mengecek ke orang itu dalam hati pada. Memang awak hukum dia Allah. Ada kecek masih mengecek hati awak. Dalam hati awak dengan telepon orang tu kan, dia maafkan lama tadi, kilaf mu tadi nak tak kontrol lah buat diri yang muda maafkan aku. Dapat ada pak mu maafkan pak, amu apa minta maaf tu salah senang hati mu man. Tapi kalau apa sobat na, yo lelai buat ti orang ti nafas. Tapi kalau apa minta maaf ya, anda ada dah boleh lah maaf saya pak. Maaf saya dado kamu simpan kayak aja. Tapi kalau pada minta maaf lo, tentu itu. Ketika Pak minta maaf tu kan lah yakin apa-apa so tak mana apa kecil tadi ada kesalahan dalam yang Pak sampaikan. Minta maaf salah, bukan anakmu di mamu jangan salahin maaf. Tak perlu dibayar apa salah paham, tak perlu. Maaf. Asal ada orang dibayar minta maaf sekali. Tak perlu lo pun itu muka siap pun tak perlu dan jangan dia jawab salah. Maaf. Aman dunia agama. Amboi salah. Boleh kata banyak itu aku amalkan. Kalau orang lain orang tersinggung, maaf salah buat, maaf lama. Ya aku nak jawab, kejadian ada salah. Tapi tambah sakit hatinya kawan. Ini lah tersinggung. Kejadian ada salah, bisa. Di ketika ada orang menyalahkan kita, langsung minta maaf. Because salah ada salah Allah, minta maaf saja. Selesai persoalan. Kalau mau minta maaf, persoalan selesai. Dan biasanya orang makin capek orang minta maaf, makin senang hati yang memaafkan awak. Ya, yang pertama, bagaimana cara melatih diri? Pertanyaan kedua, bagaimana cara melatih diri untuk tidak mengumpat dalam hidup? Melatih diri itu mau pek ke mau untung, mau pek atau berlabuh mau pek? Untung kalau mau pek. Kira-kira lah mau pay lah pakai ni kau lah ambu sakit kau sebenarnya dia dibuat orang mah. Kan Ustaz tahu dah tu sakit dia dibuat orang. Ndak aman nak buat sakit. Kan jelas salah awak dia mau pay. Dan ambu pernah menjali apa ya? Ada orang yang kecil kamu orang kau dah aja pasti dia bunuh apa? Malah pasti dia bunuh orang tu pakai. Ya, ambu sakit meninggal ini yang buat apa? Pengalinya membuat nama mati. Nak ada orang mati sampai aja amang neneknya nak ada orang membuat amang. Apa itu buruk sangko. Kalau buruk sangko, awak salah orang lain nanti buruk anak boleh mopek. Pokoknya sekejadian kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada untungnya mopek dan pasti rugi orang mopek, pasti rugi. Siapa nak mopek? Pertanyaan ketiga, apakah makmum salat zuhur asar berjemaah tetap membaca Al-Fatihah? Ini khilafiyah ya. Ada orang yang katakan kalau kita sudah berimam, kita menumpang di imam. Ada hadis yang kuat. Ada orang ngajian kalau nak baca Al-Fatihah tidak sah salat. Jadi tinggal dia awak mengamalkan lain, nama yang kau amalkan. Baca jadi nak puih awak kan, dan dia baca imam tu nak puih awak baca dia. Tapi awak lah puih takbir imam awak lah takbir. Tak perlu baca dia dah. Awak lah puih dan dia baca imam tu awak lah baca. Kena ketika ini paling tak amin kena awak baca kan. Amin. Berarti kan satu awak di sini. Itu tergantung batin kita. Kalau yang baca itu ada orang-orang yang merasa diulang. Kalau ada hadis yang kajian la salata li al-Fatihah, tidak salat nak baca Al-Fatihah. Dulu kata hadis lah dibaca imam tu lah awak baca tu pada perlu ulang. Terah imam mana kita yang akan memakainya. Jemaah Ustaz. Sabalai ni lepas. Sabalai kan? Ya, Pak. Bagaimana peranan Nabi Musa dalam sejarah peradaban manusia? Hikmah apa yang bisa kita ambil?
Sebenarnya kalau dalam kitab Musa itu nampaknya ya, yang lebih berperan dalam itu yaitu kisah Nabi Musa dengan Nabi Idris. Nah, tamu sekali Nabi Isa nampak kepala anak-anaknya kan rusak kepala. Jadi Nabi Idris mengalah dia rusak kepala anakku, dah rusak kepala anakku. Dia Nabi Musa akhirnya kan biarlah rusaklah. So kalau anak kalau sampai kepala tu kakian atau sampan tegian nyambiak dia raja-raja kalau sampan ke itu. Jadi kalau sampan ke rusak tidak nyambiak. Jadi hikmahnya itulah. Itu bisa sebolokan ada si rumah kan, rumah itulah hancur. Dia pelok ni Nabi Musa. Mengapa pelok rumah kau lah hancur mengapa pelok? Dia bisa kata rumah kau orang soleh dan punya. Orang soleh itu lama meninggal. Lama meninggal orang soleh itu ada di bawah rumah. Kalau rumah kau di pelokan, bisa nanti dinikmati anak-anaknya orang tu. Di situ awak bisa membuat kesimpulan. Pokoknya salehan diri awak, salah nama saleh. Macam-macam perangai awak tidak sendiri dah. Kesalehan awak tidak mungkin-mungkinnya. Jadi ingin awak soleh, solehkanlah diri awak. InsyaAllah anak kita dijamin oleh Allah mensolehkannya. Mungkin sekadar itu nampak. Pertanyaan kelima, bagaimana pendapat Pak Haji terhadap orang yang Muslim yang tidak mau membantu dan berjuang untuk orang Palestina? Sebenarnya kalau dalam berjuang terhadap Palestina nak ikut itu, pokoknya kau jauh anak Palestina dan sebelah rumah awak, jauh anak lelaki awak. Kalau ada Palestina kan bisa ada lelaki, tidak mesti ada Palestina. Tak kau masuk politiknya, kalau masuk politiknya lainlah. Palestina kadang boleh bantu dah. Kalau orang politik telah lain dah jadi kajian. Tapi kalau orang Islam bantu selama mana bisa dakwah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beratkan sesuatu kecuali sekedar kemampuan kami. Mungkin Bapak ada pengajian ini ya pengajian. Kalau dapat laki-laki kau pastikannya salat subuh di masjid pastian. Laki-laki bersih, laki-laki pasti bersih. Kau indah-indah sah Islamnya. Berani apa ngajian? Kalau zuhur asar saja sembahyangnya, subuh hendak ke masjid, tidak sah Islamnya. Subuh kan nak pahala. Subuh kan tak bisa. Kadang-kadang ingat tangga seorang masjid, tidak ya pergi masjid. Itulah nak sendiri itulah. Nanti ngacu asal itulah. Berjuang nanya ke mahkamah tidak ke berhasil kayaknya itulah. Tapi kalau subuhnya ke masjid, insya-Allah, ila subuh ila nafas kan, bila subuh telah bernafas kan bisa gejala dalam badan. Subuh kau jangan ilah-ilahan. Pokoknya tidak sembahyang subuh kamu saja dah. Indah laki-lakinya dah lulus tanah kerja itu pun sini aja. Kira itu terus aja. Rasanya terus aja. Nabi saja terus. Laki-laki usahakan masjid tempat kita salat ya. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara mengimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Ya kalau awak lihat Al-Quran kan tak ada lah suruh seimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Awak ide untuk akhirat. Cuma wala tansa nasibaka kami dunia. Kan dia kan tu akhirat, perjuangan tu akhirat. Takut dalam Islam tu tak ada istilah kerajo tu Pak. Tak ada istilah jihad. Tak ada istilah kerajo dah. Wamu kerajo sinan dasar. Kalau juamu orang tu minta kerajo Pak ya. Ada orang misalnya datang ke Pak Haji yang mau dia kerajo. Ke departemen tenaga kerja apa itu dan dia mau kerajo. Kalau sikon datang jihad, dia mau jihad. Dapat gaji dah je Pak. Kata manu-manunya dengar. Pak Haji kau terlampau mana ke Pak Haji? Biarlah tidak mau kasih Pak Haji je lah, mau kasih lah, biarlah je Pak. So tak faham je jihad ni Pak. Jihad mesti awak jihad. Oh bukan kali awak jihad je. Apa salah awak tetap jihad. Kalau awak jihad, Allah tolong awak. Tapi kalau kerajaan nak kait tolong Allah kan? Pandai-pandai awak lah. Tapi kalau awak jihad pasti ditolong Allah. Intan surullah wa yansurukum wa sabit aqdamakum. Sabit aqdamakum pun paling pahalu dah kokoh kaki awak. Dah bantu kaki ambo kini kau dah baca-baca dah kokoh.
Mudah-mudahan kan bisa kokoh kaki kita. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara kita melihat bahwa kita ditakdirkan kaya atau miskin oleh Allah? Kan bisa awak jalian bahwa tahu awak ditakdirkanlah kaya miskin. Kadang-kadang awak berhadiah-hadiah, nah tak sama nasibnya. Nah, kadang yang kakaknya berhasil mana, yang hadiahnya kadang-kadang tak berhasil seketik juga. Kan ayahnya itu juga, ibunya itu je namanya. Bako lain. Silalah takdir Allah. Allah beri siapa yang Allah kehendaki. Biar di dunia bukan dia di akhirat. Jadi awak kok. Tapi contoh-contohnya lebih di dunia, orang yang hormat ke ibu bapaknya, indah kan miskinnya dah. Jadi lainnya orangnya di sana berlimo, berampek, siapa yang paling khidmat ke ibu ayahnya itu paling berhasil. Tak ada indahnya. Itulah ambo cari mana aja mu nelaga yang nampaknya. Sana tu. Mereka kok berhasil, apa? Ini santun ke ibunya, kok sakit ibu, kok mau capek. Nanti kau cuci ke ibu. Jadi barangkali ya ada tanda-tanda di dunia ini yang Allah muliakan. Juga dengan azab. Walanuzikannahum min azabil akbar la'allahum yarji'un. Yang kami timpakan adab yang kecil di dunia kau sebelum azab yang besar agar dia kembali. Cuma kadang-kadang manusia akan jodoh suambo jodoh ambo coba mai juga engkahnya manusia. Banyak orang cerita gitu kan. Ini ada suambo ambo ya. Orang ada jahit pada boleh. Tapi Allah kawai lima yuhid. Allah punya kehendaknya ada bisa. Tu kena perlu berdebai-debai dah. Koi itu dah boleh debai dah. Kerajuan salah tu minta ampun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.